Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi hakikat negara. Sebelum menjelaskan materi hakikat negara, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Yaitu, yang pertama ada Heni Clara, yang kedua ada Adinda R. Sigi, yang ketiga ada Najma Aulia, yang keempat ada Ahmad Syauqi yaitu saya sendiri, yang kelima ada Gaza Mulia, dan yang keenam ada Mediana Khairunisa. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hakikat negara. Hakikat negara merupakan penggambaran tentang sifat secara hakiki. Menurut Sohino, negara merupakan wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsa. Hakikat masing-masing negara sendiri berbeda-beda. Hal ini dikarenakan pengaruh dari aliran filsafat yang dianut oleh sarjana ilmu negara tersebut serta keadaan pemerintahan yang dialaminya. Pada dasarnya ada 6 teori tentang hakikat negara. Salah satunya A. Teori sosiologis. Perkembangan negara menurut teori sosiologis adalah secara alamiah karena kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial atau Homo sapiens yang tidak bisa hidup sendiri. Maka manusia membutuhkan negara untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan berbagai kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut teori ini, negara dipandang sebagai suatu institusi sosial yang tumbuh dalam masyarakat karena diperlukan untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, maka kita manusia membutuhkan peranata untuk menjamin manusia mencapai cita-citanya, yaitu hidup sejahtera dan aman. Peranata tersebut ialah negara. Negara diperlukan untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan berbagai kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat dalam wilayah negara yang bersangkutan. Teori yuridis. Dalam teori ini, negara sebagai wadah penerapan dan pelaksanaan norma-norma hukum sehingga hubungan dalam negara bersifat subordinasi antara pihak pemerintah atau pengatur dengan pihak yang diperintah atau yang diatur. Ada 3 pendapat dari para sarjana hukum, yaitu yang pertama, negara sebagai objek hukum, res object. Negara dijadikan sebagai objek dari orang-orang untuk bertindak. Negara sebagai alat manusia untuk mencapai tujuan. Yang kedua, negara sebagai subjek hukum. Negara sebagai subjek hukum yaitu negara sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum, sebagai person atau seseorang dari hukum atau badan hukum. Yang ketiga, negara sebagai penghalusan hukum, yaitu negara merupakan hal perjanjian dengan orang-orang tertentu yang membentuk bangunan yang dinamakan negara. Selanjutnya ada teori organis. Teori organis tentang hakikat negara berintikan bahwa negara adalah makhluk hidup. Negara sebagai suatu bentuk organis dipengaruhi hukum alam, yaitu hukum kehidupan dan kematian. Negara perlu ruang hidup untuk tumbuh dan berkembang secara dinamis. Raga negara adalah negara itu sendiri. Jiwa negara adalah pemikiran dan semangat nasional rakyatnya. Negara melalui pemerintah sebagai anggota tubuhnya berkewajiban menyediakan ruang hidup dan kesejahteraan bagi rakyat. Selanjutnya ada teori ikatan golongan. Hakikat negara dipandang sebagai ikatan atau gabungan kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Negara mengikat gabungan kelompok masyarakat itu ke arah perumusan kehendak bersama dan bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Kehendak bersama atau kepentingan bersama, hal tersebut merupakan tujuan negara dioperasionalkan berdasarkan kesepakatan bersama di dalam suatu organisasi negara. Konsekuensinya dari hal tersebut adalah negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola sumber daya alam, mengadakan hubungan politik, ekonomi, sosial budaya dengan negara lain sampai melakukan ekspansi atau mempertahankan diri dari ekspansi negara lain. Namun, juga negara mempunyai kewajiban yaitu menyediakan ruang hidup dan kesejahteraan bagi rakyat seluruhnya. Teori dua isi. Dilihat dari segi dua isi, maka hakikat negara dapat dipandang dari dua segi, yaitu yang pertama, negara dipandang sebagai social fact, suatu kenyataan sosial. Yang kedua, negara dipandang sebagai
rechtlich institution sebagai suatu lembaga hukum. Negara jika dipandang dari segi social fact, maka negara dari luar tampak sebagai suatu kebulatan. Totalitas sebagai suatu kesatuan kehidupan bermasyarakat. Metode yang dipergunakan dalam meninjau aspek ini adalah metode sosiologis. Sedangkan jika dilihat dari segi yuridis atau lembaga hukum, maka negara ditinjau dari dalam nampak sebagai suatu struktur atau organisasi yang terjadi dari lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, Menteri-Menteri, dan lembaga negara lainnya. Selanjutnya ada teori modern. Menurut Miriam Widiardio, sifat hakikat negara itu meliputi 3 hal, yaitu 1. Sifat memaksa. Dinamakan memaksa bahwa negara mempunyai hak atau wewenang yang diberikan oleh rakyat kepadanya untuk melakukan tekanan atau pemaksaan kepada penduduk atau warga negara untuk mentaati peraturan yang telah dibuat oleh negara. Kemudian yang kedua itu sifat memonopoli. Negara mempunyai sifat memonopoli adalah merupakan hak yang melekat kepada negara. Hal ini bertujuan untuk ketertiban semua penduduk atau warga negara. Maka hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, sifat mencakup semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Misalnya, keharusan untuk membayar pajak. Keadaan demikian memang perlu dilakukan. Sebab jika seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Lagi pula, menjadi warga negara tidak berdasarkan kemauan diri sendiri. Dan hal ini berbeda dengan asosiasi lain di mana keanggotaan bersifat sukarela. Jadi kesimpulan dari presentasi kami yaitu hakikat negara adalah entitas politik yang memiliki wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan. Wilayah negara diakui secara hukum internasional, penduduknya tunduk pada pemerintahan, dan negara memiliki otoritas untuk mengambil keputusan serta menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku di negara tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.